Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa du'a, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka ta'lim, belajar. Karena kita gunakan masjid ini bukan saja untuk ibadah mahdhah seperti sholat, tetapi kita gunakan untuk ta'lim, untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini penting, karena kita takut akhir-akhir zaman, kata Rasulullah, itu akan timbul namanya pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah ini sangat berbahaya. Inilah propaganda yang disampaikan oleh kaum orientalis. Orientalis itu adalah orang yang disengaja dikirim dari luar untuk mengkaburkan Islam, sehingga kadang-kadang kita ikut-ikutan yang bukan urusan kita. Itu sering kita alami. Inilah di dalam Al-Quran dijelaskan, lan tarta ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Majusi itu tidak pernah senang kepada Islam sampai kita ikut apa yang mereka inginkan. Ini Allah mengatakan. Maka dari itu ta'lim ini perlu. Ta'lim ini perlu karena ini adalah salah satu wawasan kita untuk meyakinkan, sehingga kita tidak dituduh mereka sebagai Islam keturunan, tetapi Islam intelektual yang dapat kita menjelaskan bagaimana Islam itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kita cinta kepada Rasul karena di dalam hadis dijelaskan bahwa nanti ada umatku, kata Rasulullah, di akhir zaman itu yang jauh dengan aku, tapi mereka itu cinta kepadaku. Orang inilah nanti yang bersama dengan aku di surga. Dalam artian bahwa kita sangat jauh dengan Rasulullah. Kita tidak pernah melihatnya, tapi kita cinta kepada Rasulullah. Inilah disampaikan hadis, man ahabbani ma'il fil jannah. Cinta kamu kepada Rasul tidak mempunyai syarat tadi, akan membawa kamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam
surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, tepat pada minggu ketiga saya diberikan pengajian tentang akidah. Karena Islam itu dapat dipenggal tiga dia. Dipenggal tiga, pertama akidah, yang kedua ibadah atau fikih, yang ketiganya akhlak. Jadi kalau akidah ini kalau ibaratkan pohon itu akar. Jadi akarnya kalau tertancap ke tanah, kemudian akar itu subur, insya Allah pohonnya akan rindang. Dan kalau sudah rindang, insya Allah buahnya akan banyak. Jadi Islam itu kalau sudah akidahnya kuat, kemudian ibadahnya akan bagus, insya Allah akhlak dan perilakunya juga bagus. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam bisa kita tengok mereka ini akidahnya kuat atau tidak, kan gitu. Ini gambaran ya. Jadi kalau kita melihat akidahnya kuat, pastilah nanti ibadahnya bagus. Kalau sudah ibadahnya bagus, pastilah akhlaknya bagus. Jadi kalau akhlaknya rusak, pastilah ibadahnya tak sempurna, akidahnya juga tidak sempurna. Jadi penggalan-penggalan itulah yang coba kita buat. Maka dari itu akidah ini kemarin kita sudah bicarakan. Akidah itu dengan kata aqada yaqidu aqidah, ikatan. Kita ini mempunyai ikatan dengan Allah. Ikatan apa? Itulah namanya ikatan keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Karena kalau ada nanti syarat, nanti keyakinan kita itu mempunyai peraturan. Jadi ikatan kita tidak ada syarat. Sehingga kita meyakini bahwa semua yang ada pada diri kita ini, semua yang Allah berikan pada diri kita, itu adalah pemberian Allah. Ya Pak ya? Kita yakin itu. Kita ada. Kemudian kita punya harta. Kemudian kita punya ilmu. Ini siapa yang memberikan? Yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buat syarat-syarat, akhirnya nanti kita lemah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita coba bicarakan kemarin. Maka dari itu, di dalam buku Jawahirul Kalamiyah ini disebutkan bahwa arba'atun aqidatul islamiyah, arkanun aqidatul islamiyah sittatun asya. Adapun rukun akidah Islamiyah itu ada 6. Ini yang kita bahas kemarin. Yang pertama, wahya imanu billahi ta'ala. Yang pertama kita beriman kepada Allah Ta'ala. Yakin kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bagaimana? Itulah yang kita sebut semalam wujud. Allah itu ada. Nah itu. Itulah nanti akan coba kita bahas sedikit. Allah itu wujud. Jadi bagaimana wujudnya Allah? Nah ini kita tengok ya. Karena wujud ini bisa kita narasikan sedikit. Jadi wujudnya Allah laisa ka wujudina. Wujudnya Allah itu tak sama dengan kita. Adanya Allah itu dijelaskan di sini, wujudnya adalah hakiki. Bagaimana hakikinya? Bahwasanya adanya Allah itu huwal awwalu wal akhir. Tidak diawali dan tidak ada akhir. Itu kan hakiki dia. Jadi huwal awwal wal akhir.
Wadh-dhahiru wal batin. Baik itu zahir ataupun batin. Itulah hakikatnya Allah. Lahirnya wujudullah, adanya Allah itu hakiki. Hakiki. Inilah dalil-dalil kita. Banyak dalil-dalil. Salah satunya dalil-dalil itu adalah wa ilahukum ilahun wahid. Nah itu. Bahwasanya Allah kamu itu, Tuhan kamu itu Allah. Allah itu Esa. Esa itu wujud. Nah ini dijelaskan wa ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu wujud. Adanya Allah itu Esa. Jadi kalau ada mengatakan Tuhan itu 2, 3 dan seterusnya, kemudian yang lain-lainnya, itu bukan dalam akidah kita. Nah ini. Jadi inilah. Jadi itulah saya bilang, akhir-akhir ini banyak kadang-kadang ucapan-ucapan, baik itu orientalis ataupun oksidentalis. Orientalis itu Pak dari luar ya, Pak Muwardes ya. Dari luar mengkaburkan Islam. Sedangkan oksidentalis itu orang dalam, yang orang Islam dalam sendiri yang coba mengaburkan Islam. Nah ini coba saya bahas. Ini pelajaran saya lalu-lalu, ini saya ulang-ulang. Karena waktu dulu kami di kampus memang belajar akidah ini, karena jurusan saya itu fakultasnya akidah filsafat. Jadi akhir-akhir ini akan timbul kembali. Kalau dulu ada namanya yang coba mengkaburkan Islam itu, ada yang di Aceh ya Pak ya, Sonogronye namanya kan. Coba dia kaburkan Islam. Dia kaburkan Islam, akhirnya diadu-adunya Islam. Nah itu. Diadu-adunya Islam, akhirnya yang berkelahi kita sama-sama Islam. Nah itu. Kan begitu Pak ya. Maka setelah orientalis datang, akan timbul nanti di dalamnya ada namanya oksidentalis. Yang coba orang dalam, orang Indonesia sendiri yang coba mengkaburkan Islam. Yang kita tengok sekarang di media, ada orang mengatakan, saya tidak sebutkan orangnya, apa katanya di situ, Tuhan saya bukan orang Arab. Salah enggak ya? Secara logika berpikir, tapi bukan tauhid ya, secara berpikir, logika berpikir, ini tidak salah. Tuhan saya bukan orang Arab, Tuhan saya Allah. Itu secara berpikir logika. Tapi kalau secara berpikir tauhid, ini adalah perbuatan dolun, sesat. Kenapa? Allah itu dia nisbahkan, Tuhan saya bukan orang Arab. Orang di sini adalah jisim. Jisim itu adalah ciptaan. Ciptaan itu adalah makhluk. Berarti Allah dia samakan dengan makhluk. Bahaya nak? Bahaya. Tuhan saya bukan orang Arab. Kalau kita tidak belajar tauhid, kita logikakan saja, ya bukan orang Arab, Tuhan saya Allah. Tapi ada di situ kata-kata orang. Orang itu adalah jisim, bentuk benda. Benda itu adalah makhluk, ciptaan. Berarti dia samakan Allah dengan ciptaan. Ini adalah dhalun, sesat. Maka itu saya bilang tadi. Sehingga ada narasinya, nggak perlu banyak-banyak belajar agama, habislah kita. Nah itu, saya sangat bersyukur Pak Muwardes terus mengingatkan di WA dengan kalimat-kalimat yang luar biasa ya. Nah, sudah mulai Pak Muwardes berdakwah dengan media sosial, tambah sedikit puisi ya Pak ya. Nah, alhamdulillah ya, tambah sedikit puisi gitu ya.
Inilah yang berbahayanya. Maka wujudillah, adanya Allah Subhanahu wa taala, laisat ka wujudina, tak sama dengan kita. Itulah yang namanya wujudul hakiki. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebenar-benar ada. Wal awal wal akhir, dialah awal dan dialah akhir. Itu satu. Kemudian wujud yang kedua adalah wujud majazi. Adanya Allah itu ciptakan kita, ada awalnya dan ada akhirnya. Itulah kita. Umpamanya Allah ciptakan batu ini, nanti setelah itu akhir, habis. Dunia kiamat habis dia. Ciptakan air, habis. Apalagi? Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, nanti hancur. Jadi semuanya Allah ciptakan di sini, nanti ini namanya adalah makhluk. Makhluk ini sifatnya sementara. Itulah dijelaskan. Itu sementara. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan segala isinya. Ini adalah sifatnya sementara. Tidak ada pertanggungjawaban. Dimintakah nanti pertanggungjawaban bumi? Tidak. Dimintakah nanti pertanggungjawaban air? Tidak. Dimintakah pertanggungjawaban yang lain? Tidak. Karena dia habis. Seketika dia diciptakan Allah, dia habis. Habis segitu aja. Tidak ada pertanggungjawaban. Nah ini, tidak ada pertanggungjawaban. Nanti Allah ciptakan sudah habis. Habis.